betapa indah kasih-Mu terhadap ciptaan-Mu. Di siang hari malam Kau pelihara selalu, perintah hukum kasih-Mu. Adil benar Kau Tuhanku, terpujilah nama-Mu. Atong roh saluhut na porsea, marolo polo kitabe, mamuji Dewa Tata, nasurdengan dosa sude, binani Dewa Tatai, inuji bagoana. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di hari ini, di awal bulan Juli, tanggal 2 Juli 2021, kasih karunia yang dari Allah Bapa yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam Yeskiel 34 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, gembala adalah orang yang paling bertanggung jawab atas sekumpulan ternak yang dia sedang gembalakan. Kalau di sini dikatakan bahwa ternaknya adalah domba, maka gembalanya punya tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi domba-dombanya. Apakah domba-dombanya itu akan kelaparan, akan tersesat, akan dimangsa oleh predator, atau domba-dombanya itu memiliki kesalahan-kesalahan yang lain. Jika itu terjadi, itu 100% bukanlah akibat dari kesalahan domba-domba tersebut. Tetapi itu sangat ditentukan oleh seorang gembala yang menggembalakan mereka. Jadi apabila ada domba yang tersesat, yang lapar, yang dimangsa oleh predator, itu adalah bisa jadi karena kesalahan dari seorang gembala yang menggembalakan mereka. Jadi seorang gembala itu sangat bertanggung jawab untuk menjaga yang namanya kawanan domba-dombanya itu. Sangat bertanggung jawab masalah gizi dari domba-dombanya itu. Sangat bertanggung jawab tentang masalah apakah domba-dombanya itu menemukan air yang sejuk, air yang bersih, air yang tenang untuk mereka minum nantinya. Bertanggung jawab melindungi domba-dombanya itu dari alam yang tidak bersahabat, dari binatang buas yang hendak memangsa mereka. Jadi sangat full bertanggung jawab kepada domba-dombanya. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apabila terjadi yang namanya kegagalan-kegagalan tadi, bisa jadi mereka yang menjadi gembala itu adalah gembala upahan. Bukan gembala yang sesungguhnya punya hati yang memang benar-benar siap untuk menggembalakan domba-dombanya. Hal ini yang terjadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di tengah-tengah umat Israel pada waktu itu.
di mana umat Israel pada waktu itu sudah merindukan datangnya seorang raja. Lalu Tuhan memilih mengutus seorang raja. Dan Tuhan juga mengutus para imam-imam dan para nabi-nabi untuk nantinya menggembalakan umat Tuhan yaitu Israel yang menjadi disamakan dengan domba-domba Allah. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di perjanjian lama kita bisa melihat bagaimana kehidupan dari umat Israel. Mereka sering menjadi seorang domba yang dimangsa oleh yang lain. Mereka sering menjadi domba yang kehausan, yang tidak mendapatkan apa yang menjadi bagian mereka. Karena apa tadi? Karena yang ketiga tadi, para raja, imam, dan para nabi tidak melakukan tugas mereka dengan benar. Mereka tidak menjadi gembala yang membawa para umat Tuhan itu untuk semakin mengenal Tuhan. Sehingga domba-domba itu ada yang kehausan, ada yang mengalami kemalangan, ada yang mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Itu sebabnya ketika para imam, raja, dan para nabi alpa dari konteks atau dari tengah-tengah atau dari situasi umat Tuhan yang menghadapi kesulitan di dalam hidup mereka, yang menghadapi yang namanya kesalahpahaman tentang memahami bagaimana kebenaran firman Tuhan, bagaimana hidup di dalam Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Allah mengatakan dalam firman Tuhan hari ini bahwa Dia yang akan menjadi gembala di tengah-tengah umat Israel. Dia yang akan mengembalakan umat itu agar umat itu hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, agar umat itu tidak dimangsa, agar umat itu mendapatkan keadilan, dihakimi oleh Allah sendiri, sehingga mendapatkan yang namanya keadilan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, apabila Tuhan yang menjadi hakim, menjadi gembala di tengah-tengah kehidupan setiap orang, ini yang akan Tuhan lakukan. Ini yang Tuhan lakukan kepada Israel ketika Tuhan menjadi gembala atas mereka. Dan ini juga yang Tuhan akan lakukan ketika Tuhan menjadi gembala atas orang-orang percaya. Yaitu yang pertama, bahwa Allah akan senantiasa menyelamatkan yang namanya siapapun itu orang-orang yang dikasihinya, umatnya, domba-domba yang daripada Allah. Itu mutlak. Kita melihat bagaimana Allah telah menyelamatkan kita dari dosa. Kita melihat bagaimana Allah telah menyelamatkan umat percaya, menyelamatkan gereja dari berbagai macam yang terjadi dalam sejarah gereja. Kita melihat begitu banyak umat Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan dari peristiwa COVID-19 sekarang ini. Itulah karena pekerjaan Tuhan yang masih terus berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Memang betul Allah itulah gembala bagi umatnya. Yang kedua, bahwa Allah itu akan menyelamatkan seluruh umatnya dari segala macam tantangan dan godaan yang datang. Bahkan meluputkan, membawa para domba-dombanya itu jauh dari ancaman itu, jauh daripada musuh-musuh, jauh daripada ketidakadilan, jauh daripada tindak kejahatan dan tipu muslihat. Sehingga domba-domba itu, umat Tuhan itu tidak jatuh kepada kesengsaraan lagi. Yakinlah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, peristiwa yang kita hadapi sekarang ini, fungsi penyelamat Tuhan selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang terakhir, bahwa Allah akan adil ketika Dia menjadi seorang gembala di tengah-tengah umatnya. Dia akan memberikan kenyamanan. Dia tidak akan pernah pilih kasih. Dia tidak akan pernah menjadi orang yang hanya mempusatkan dirinya kepada seseorang,
atau kepada sekelompok orang, tetapi Allah akan berlaku adil kepada setiap orang di tengah-tengah dunia ini. Kita tentu mengingat bahwa Allah itu adalah gembala yang baik, sehingga setiap yang yakin kepada Allah itu tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari jadikan Allah menjadi gembala kita saat ini. Mari percaya kepada Tuhan dalam situasi kehidupan yang bagaimanapun. Allah itu memang betul-betul menjadi gembala yang baik, yang akan memberikan kelegaan, yang akan memberikan perlindungan, yang akan memberikan yang namanya keadilan di tengah-tengah umatnya. Yakinlah kepada Allah dan percayalah, hanya Dialah gembala yang baik di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan menjadi gembala atas kami. Sehingga apapun ya Tuhan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, bila Tuhan yang bersama dengan kami, memimpin kami, pasti ya Tuhan, kami akan bisa melewati itu. Pasti Tuhan akan membawa kami ke tengah-tengah tempat yang begitu nyaman. Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi keperluan dari kehidupan kami. Tuhan akan menghalau kami dari segala tantangan, dari segala ancaman ya Tuhan. Dan kami percaya hanya Tuhanlah gembala yang baik. Gembalakanlah jemaat-Mu ya Tuhan, para orang tua dan anak-anak, sehingga mereka ya Tuhan semakin menyadari bahwa hanya bersama Tuhanlah mereka akan mampu membina keluarga mereka, mampu hidup sejahtera di tengah-tengah keluarga mereka, dan mampu hidup bersyukur dengan keadaan mereka ya Tuhan. Gembalakanlah para anak-anak agar mereka ya Tuhan mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Bila mereka duduk di sekolah, atau bila mereka mencari pekerjaan, atau bila mereka mencari jodoh ya Tuhan, Engkaulah yang memimpin mereka, sehingga mereka menemukan apa yang Tuhan telah tentukan bagi mereka. Gembalakanlah para majelis di tengah-tengah gereja-Mu, para mereka yang melayani umat Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan, agar mereka melayani bukan untuk diri mereka ya Tuhan, tetapi itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Gembalakanlah juga ya Tuhan para pemimpin kami tengah-tengah bangsa ini, agar mereka ya Tuhan mengingat tugas mereka, yaitu untuk mengatur masyarakat, mengatur bangsa kami ini, mengatur dengan hikmah yang daripada Tuhan. Dan jauhkanlah ya Tuhan bangsa kami ini dari berbagai macam bencana alam. Dan Engkau ya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada bangsa kami ini dan kemampuan untuk menghadapi situasi sulit akibat dari COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga baik perekonomian, baik dunia politik, dunia pendidikan, kesehatan ya Tuhan, dan keamanan ya Tuhan, semua adalah di bawah kontrol yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang mengampuni dosa kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.